بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، akramani wa akramakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di dalam membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan juga dijelaskan tentang faidah-faidahnya yang disebutkan oleh para ulama, yang mana pada kesempatan ini kita masih dalam pembahasan hadis yang ke-19 ya, tentang nasihat Rasulullah SAW atau wasiat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mana pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan tentang penjelasan daripada hadis tersebut, yang insyaallah pada saat ini kita bacakan faidah-faidah yang ditulis oleh para ulama terkait dengan hadis tersebut. Yang pertama, bahwa faidah yang disebutkan adalah yang bagi lil muallimi syadda intibahil muta'allim, syadda intibahi al-muta'allim wa tahiyatihi qabla i'ta'ihi al-ma'lumat. Hendaknya bagi seorang muallim, ya, bagi seorang guru, hendaknya mengambil perhatian penuh kepada para pelajar, para muridnya, dan menjadikan dia siap, dalam keadaan siap sebelum diberikan kepadanya ilmu ataupun maklumat. Ini tidak lain mengambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, inni uallimuka kalimat." Wahai gulam, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini tidak lain adalah, pertama, sebagaimana yang disebutkan tadi, Rasulullah SAW ingin menjadikan Ibnu Abbas penuh perhatian kepada apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW kepadanya berupa wasiat. Maka hendaknya juga begitu kalau kita mengajarkan kepada anak didik kita ataupun murid-murid kita, hendaknya di antara cara yang perlu kita terapkan adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, menarik perhatian murid-murid kita dengan sepenuhnya. Kemudian yang kedua, al-hathu ala tarbiyati al-abna'i wa ta'limihim umura dinihim.
Di sini juga ada pelajaran yang bisa diambil, yaitu tentang anjuran agar mendidik anak-anak, mengajari mereka tentang urusan agama mereka. Ini perhatian bagi para orang tua, ya, kepada mereka-mereka yang memiliki ilmu, bisa mengajarkan, ya, agar memperhatikan anak-anak dalam pendidikan mereka dan juga pengajaran mereka tentang ajaran urusan-urusan agama mereka. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa mengajari atau mendidik sejak masih kecil itu akan lebih kuat, akan lebih mudah diingat. Akan ketika seorang anak kecil diberikan kepadanya pengetahuan, maka bisa jadi dia tidak akan lupa, ataupun kalaupun misalkan dia lupa, bisa mudah diingatkan kembali. Ini pentingnya mengajari anak-anak sejak kecil. Sebagaimana yang sering kita dengarkan dari ucapan para ulama, bahwasanya belajar di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Ya, belajar di waktu kecil mungkin susah kita di dalam menjadikan dia supaya hafal, ingat, butuh waktu. Akan tapi ketika sudah hafal, sudah ingat, akan susah hilangnya. Sebagaimana ya, ukiran di dalam batu tidak mudah pudar. Adapun belajar di waktu dewasa atau di waktu tua, itu seperti mengukir di atas air, menulis di atas air, yang mana itu akan mudah hilangnya. Hari ini hafal, mungkin besok lupa, atau bahkan mungkin tidak sampai besok. Ya, di kelas hafal, sampai rumah hilang lagi. Itu begitu. Itu kalau sudah tua. Oleh karena itu, waktu muda, ya, di antara waktu muda masih umur-umur seumuran kita, ya, itu masih muda, kategorikan masih muda. 40 tahun ke bawah itu masih dihitung muda. Baik. Dan seterusnya yang disebutkan adalah alal muslim idza sa'ala, yakni da'a an yad'u Allah wahdahu. Seorang muslim apabila dia meminta, maksudnya berdoa, maka hendaknya berdoa hanya kepada Allah saja. Fa inna du'a ghairillahi syirkun akbar mukhrijun anil millah. Karena berdoa kepada selain Allah adalah merupakan kesyirikan, termasuk syirik besar yang menyebabkan pelakunya dapat keluar dari agama. Kemudian yang berikutnya, alal muslim idza ista'ana ay yasta'ina billahi wahdah. Hendaknya seorang muslim apabila dia meminta pertolongan, hendaknya dia minta pertolongan kepada Allah saja. Fa innal isti'anata bi ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illa Allah syirkun akbar mukhrijun minal millah. Karena meminta pertolongan kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali hanya Allah, maka itu perbuatan syirik besar yang dapat menyebabkan pelakunya keluar dari agama. Ya, ketika yang dia meminta pertolongan kepadanya adalah perkara yang tidak dimampui kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mampu melakukannya dari makhluk. Yang mampu melakukannya hanya Allah saja, tapi dia minta pertolongan kepada makhluk.
kepada selain Allah, maka ini termasuk syirik besar. Kemudian yang berikutnya, sarfu ayyi naw'in minal ibadat li ghairillahi syirkun akbar mukhrijun minal millah. Memalingkan salah satu macam dari macam-macam ibadah, apapun bentuk itu ibadahnya, apapun bentuknya ibadah tersebut, ya, kepada selain Allah, memalingkan ibadah itu kepada selain Allah, maka itu termasuk syirik besar yang dapat meragukan pelakunya dari agama Islam. Wa dzalika mislu sarfi ad-du'a li ghairillah. Itu seperti memalingkan berdoa kepada selain Allah. Wal isti'anah wal istighatsah wal isti'adzah wal dzabhi wal nadri wal khauf wal raja'i wat tawakkul. Dan juga termasuk minta pertolongan, meminta pertolongan dalam keadaan genting, istighatsah, meminta perlindungan, menyembelih, berkorban, kemudian bernazar, takut, dan juga harapan serta tawakal, atau ibadah-ibadah yang lain kalau dipalingkan kepada selain Allah, maka itu adalah termasuk syirik besar yang menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam. Faman sarafa ayya ibadatin li ghairillah faqad asbaha musyrikan kafiran kharijan 'anil Islam. Maka barang siapa yang memalingkan, ya, salah satu di ibadah apapun bentuknya kepada selain Allah, maka dia telah menjadi seorang musyrik yang kemudian kafir, keluar dari agama Islam. Kemudian selanjutnya disebutkan an-naf'u wad-darru biyadillahi wahdah. Memberikan manfaat, mencegah madarat adalah di tangan Allah saja. Apabila Allah tidak menghendaki terjadi, tidaklah akan ada yang dapat memberikan manfaat kepada seorang. Demikian pula ketika Allah tidak menghendaki sesuatu terjadi berupa musibah, tidak akan ada yang dapat menimpakan kepadanya. Kemudian at-ta'arrufu ila Allah waqta ar-rakha bil ibadati wad du'ai, bahwasanya berusaha untuk mengenalkan diri kepada Allah, berusaha untuk mengenali diri, mengenalkan diri kita kepada Allah dalam keadaan lapang dengan melakukan ibadah dan ketaatan serta berdoa kepada Allah. Ini adalah merupakan sebab min asbabi tafrijil kurubati wa syada'idi, merupakan sebab dilapangkan kesulitan dan kesusahan. Ketika seseorang dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, maka Allah akan tolong dia. Allah akan mengenalinya dengan ciri khas yang dia lakukan ketika dalam keadaan lapang, di mana dia senantiasa memperkenalkan diri kepada Allah. Saya salat, ya, ketika saya dipanggil azan untuk melaksanakan salat, saya datang salat. Ya, ketika saya dipanggil untuk melakukan ibadah ini, maka saya ibadah itu. Ketika saya dilarang untuk melakukan ini, maka saya tidak hadir untuk melakukannya karena itu dilarang, dan seterusnya. Kemudian yang ke-8 disebutkan di sini wujubul iman bil qada'i wal qadar. Kewajiban beriman kepada qada' dan qadar, ketetapan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian as-sabru min asbabil nasri. Kesabaran itu adalah merupakan sebab pertolongan Allah kepada para hambanya. Kemudian inda syada'idiyatil faraj wal aul min Allah ta'ala
haitsu inna ba'dal usri yusra. Ketika dalam keadaan sulit, ketika dalam keadaan genting, maka akan datang kelapangan, pertolongan dari Allah, di mana sesungguhnya setelah ada kesulitan maka akan ada kemudahan. Dan ini di antara faedah yang disebutkan dalam kitab yang ada di hadapan antum. Barangkali untuk menambah faedah disebutkan dari kitab yang lain. Ya, di antaranya adalah pentingnya wasiat ini. Pentingnya wasiat tersebut karena datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada anak pamannya. Biasanya seorang yang mewasiatkan kepada kerabatnya itu adalah merupakan wasiat yang sangat penting. Yang mana dia masih dalam keadaan masih muda, gulam, masih baru menjelang balik atau sudah balik atau di awal-awal balik. Maka apabila dia menghafalkan wasiat tersebut, niscaya tidak akan melupakannya. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi bahwa ilmu yang didapat di waktu kecil itu tidak mudah lupa. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam ucapan hadis yang disebutkan, yaitu ucapan khalfan Nabi SAW, di belakang Nabi SAW, maksudnya di kendaraan. Tentunya kendaraan pada saat di zaman Nabi bisa beruntuknya onta atau kuda atau keledai. Ya, itu kendaraan yang ada pada zaman Nabi SAW. Nah, di sini menunjukkan bolehnya seseorang itu memboncengkan, ya, menaikkan seorang di belakangnya dalam satu kendaraan. Dan ini banyak atau beberapa kali dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya kepada anak pamannya saja, tapi juga beliau pernah memboncengkan Mu'adz bin Jabal, demikian pula Usama bin Zaid, demikian pula Al-Fadl ibn Al-Abbas, ya, dan yang lainnya, yang mana ini adalah merupakan dalil yang menunjukkan bolehnya seorang menaiki satu kendaraan dengan dua orang, tapi dengan syarat tidak memberatkan kendaraan tersebut. Ketika kendaraan tersebut tidak mampu, misalkan keledai kecil dinaiki dua orang, maka ini menzalimi. Maka ini adalah menzalimi. Artinya ketika keledai tersebut tidak kuat, maka tentunya akan menzalimi. Kemudian selanjutnya, ini adalah merupakan juga bentuk baiknya pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara global, kemudian disebutkan secara rinci, yaitu inni wa'allimuka kalimat. Ini bentuknya global, lalu dirinci satu persatu kalimat-kalimat tersebut. Kemudian di antara faidah yang lain yang disebutkan adalah bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatan. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan adalah sesuai dengan jenis amal perbuatan. Di mana Rasulullah SAW bersabda, ihfadillah, ya, yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala
akan berikan balasan kepada ya Allah Subhanahu wa taala akan menuntunmu kepada kebaikan. Kemudian selanjutnya adalah zikru ma yu'inu 'ala al-ibadati walau kana min al-umur ad-dunyawiyah. Penyebutan apa-apa yang dapat membantu untuk ibadah walaupun itu adalah urusan dunia. Dan tidak dikatakan bahwasanya menyebut pahala duniawi, menyebut balasan duniawi, karena tadi disebutkan ihfadillah yahfadka. Ini balasan bisa juga di dunia. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, bentuk penjagaan Allah kepada hambanya tidak hanya di akhirat saja, tapi juga di dunia. Menjaga keamanan bagi dirinya, ya, fisiknya, kesehatannya, hartanya, dan juga agamanya. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang mau menjaga Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian daripada balasan Allah di dunia. Akan tapi tidaklah dikatakan menyebutkan balasan di duniawi tidak akan mengurangi, ya, tidaklah apa? Akan mengurangi balasan di akhirat. Jadi balasan di dunia yang Allah berikan ini tidak mengurangi apa yang Allah akan berikan di akhirat. Ya, jangan dikira bahwasanya balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia ini sebagai bentuk sesuatu yang menghalangi untuk bisa mendapatkan balasan di akhirat. Ya, itu demikian. Dan balasan-balasan yang disebutkan dalam dalil-dalil yang ada di dunia itu banyak sekali disebutkan. Di antaranya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali rahim. Ini adalah di antara bentuk balasan yang ada di dunia, yaitu dengan dilapangkan rezeki, baik itu secara hakiki atau secara maknawi. Betul-betul rezekinya ditambah oleh Allah secara nominal, atau secara maknawi, yaitu Allah berkahi rezekinya. Kemudian ini tidak lain adalah merupakan sebagai bentuk dorongan, ya, motivasi agar menyambung tali rahim dengan diberikannya balasan berupa kebaikan-kebaikan yang ada di dunia. Kemudian berikutnya, bentuk penjagaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah maksudnya menjaga hak-hak Allah. Menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini sudah kita jelaskan pada penjelasan kalimat ihfadillah yahfadka. Kemudian selanjutnya, bahwa di dalamnya ada isyarat bahwa manusia tidak boleh meminta berdoa kepada selain Allah. Dan kalau berdoa, hendaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya di dalam hadis itu menganjurkan kita sendiri yang berdoa. Kalau kita meminta, maka kitalah yang minta langsung kepada Allah. Jangan engkau mengatakan, ya fulan, doakan aku. Ya. Karena apa? Ketika dia berdoa, ketika dia meminta tolong
kepada orang lain supaya mendoakan dirinya, maka berarti sama halnya dia menghalangi atau mengharamkan dirinya dari ibadah berupa doa. Ya, menghalangi dirinya dari mendapatkan pahala dari ibadah berupa berdoa. Karena berdoa saja itu adalah merupakan bagian dari ibadah. Ya, itu belum urusan dikabulkan atau tidak dikabulkan. Yang jelas ketika kita berdoa, itu berarti kita beribadah. Oleh karena itu, ibadah itu jangan minta tolong kepada orang lain. Maka lakukan kita sendiri, minta kepada Allah secara langsung. Berdoa kepada Allah. Lalu, apakah tidak boleh kita minta tolong supaya orang lain mendoakan kita? Maka dalam hal ini, pertama yang paling utama, hendaknya kita berdoa secara langsung kepada Allah. Akan tapi boleh ketika ada seorang yang menurut kita doanya akan diijabahi, ya, yang menurut kita orang saleh, yaitu orang yang ya ketika berdoa akan mudah diijabahi, maka tidak mengapa seseorang itu meminta tolong. Ya. Sebagaimana ketika zaman Nabi SAW, di antara sahabat yang meminta supaya Nabi SAW berdoa untuk diturunkan hujan. Akan tapi di sini adalah permintaan-permintaan yang sifatnya untuk kemaslahatan umum, bukan untuk kemaslahatan secara khusus pribadi. Ya, itu demikian. Kemudian yang selanjutnya, apabila engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah segala sesuatu. Ya. Baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Baik itu yang kecil urusannya atau yang besar perkaranya. Ya. Jangan kemudian malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Baik itu urusan-urusan kecil. Ya. Disebutkan dalam hadis, liyas'ala ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Hendaknya salah seorang di antara kalian minta kepada Rabb-nya kebutuhan-kebutuhannya semuanya, hatta yas'ala syas'asyiraki na'lihi, sampai kepada ya meminta kepada tali sebelah sendalnya. Ya, tali sebelah sendalnya itu kan kecil. Itu juga mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza inqata'a, apabila talinya putus. Jangan kau katakan bahwasanya ini adalah sesuatu yang remeh, saya malu berdoa kepada Allah. Karena itu remeh dan seterusnya. Akan tapi itu perkara yang sangat penting. Dia tidak akan bisa memakai sendal kecuali dengan hal itu. Maka apa? Maka janganlah kita malu berdoa apa saja yang itu adalah kemaslahatan bagi kita, baik itu dunia ataupun akhirat. Walaupun itu bentuknya kecil. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya pertama kali yang akan kita dapatkan adalah pahala berdoa. Kemudian yang berikutnya tentunya kita akan berharap ijabah Allah Subhanahu wa taala dari doa tersebut. Kemudian selanjutnya, ihbati fillah,
akramani wa akramakumullah, bahwa apabila kau minta pertolongan, janganlah kau meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Ini juga sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Kemudian di sini akan kita sebutkan beberapa ucapan para ulama terkait dengan masalah hadis ini. Ya, aqwalus salaf, ucapan-ucapan para salaf yang berhubungan dengan hadis tersebut. Yang pertama, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innal abda la yahummu bil amri min at-tijarati wal imarati hatta yuyassira lahu fayaqduru Allahu ilaihi fayaqulu lil malaikah isrifuhu anhu fa inni id yassartuhu lahu adkhaltuhu an-nar fayasrifuhu Allahu anhu fayadullu yatatayyaru yaqul sabaqani fulan wadahani fulan wama huwa illa fadlullah azza wa jalla. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya seorang hamba ya la yahumu bil amri, dia ada keinginan dengan suatu urusan, baik itu perdagangan, berupa perdagangan ataupun urusan-urusan yang lain, ya, berupa kepemimpinan, hatta yuyassira lahu, sampai kemudian Allah memudahkan urusannya. Fayaqdurullahu ilaihi, lalu Allah melihat kepadanya. Fayaqulu lil malaikah, lalu berkata kepada para malaikat, isrifuhu anhu, palingkan dia dari hal itu. Artinya hamba tersebut dijauhkan, diperintahkan oleh Allah agar dijauhkan dari perkara tersebut. Fa inni id yassartuhu lahu, karena sesungguhnya aku apabila memudahkan urusannya kepada hal itu, adkhaltul nar, maka niscaya aku akan memasukkannya ke dalam neraka. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha tahu apa yang maslahat bagi hamba tersebut. Ketika seorang berkeinginan untuk melakukan perdagangan, berkeinginan untuk melakukan sesuatu, lalu apa? Ketika Allah melihat bahwasanya jika itu dimudahkan, maka bisa jadi itu jalan menuju neraka. Bisa jadi itu jalan menuju neraka. Sehingga dikatakan, jika aku memudahkan urusannya, maka niscaya akan aku masukkan dia ke dalam neraka. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia dimudahkan untuk keinginannya tersebut, bisa jadi kemudian dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepadanya, sehingga menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga fayasrifuhu Allahu anhu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memalingkan hal itu dari perkara tersebut. Memalingkan orang tersebut dari apa? Perkara yang dia inginkan. Kemudian fayadhallu yatatayyaru fayaqul, terus-menerus dia melakukan tatayyur, kemudian mengatakan sabaqani fulan, telah mendahuliku fulan, wadahani fulan, dan ya fulan telah lebih banyak akalnya daripada aku. Wa ma huwa illa fadlullah azza wa jalla, tidak lain itu adalah merupakan bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menurut dia merasa apa? Kok saya keinginan ingin melakukan ini, melakukan itu tidak terwujud. Padahal sebenarnya ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala kepadanya, di mana dia dipalingkan dari hal itu supaya dia tidak tercebur kepada
api neraka. Itu demikian. Oleh karenanya, ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berkeinginan yang kita anggap itu adalah menurut kita maslahat atau baik bagi kita, akan tapi barangkali Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya ketika Allah mudahkan urusan tersebut ternyata akan mengancam kita, menjadikan kita nantinya akan dimasukkan ke dalam neraka, sehingga Allah palingkan itu. Ini adalah bagian dari karunia Allah yang seorang hamba terkadang tidak memahaminya. Seorang hamba terkadang tidak merasakan hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya, qila li Ma'ruf al-Karhi rahimahullah. Dikatakan kepada Ma'ruf al-Karhi rahimahullah, "Man ladzi hayyajaka ila al-inqita'i wal ibadati wa dzakarta al-maut wal barzakh wal jannah wal nar?" Faqala Ma'ruf, "Inna malikan hadha kulluhu biyadihi. In kanat bainaka wa bainahu ma'rifah kafaka jami'a hadha. In kanat bainaka wa bainahu ma'rifah kafaka jami'a hadha." Dikatakan kepada Ma'ruf al-Karhi, apa yang mendorongmu untuk berhenti? Ya, artinya berhenti dari segala aktivitas yang terkait dengan dunia. Kemudian wal ibadah, dan juga beribadah. Wa dzakartal maut. Ya, maksudnya saya ulangi, man ladzi hayyajaka ila al-inqita'i wal ibadah. Apa yang mendorongmu untuk memutuskan diri dari apa? Kelezatan duniawi lalu fokus ibadah. Artinya dia menghentikan diri dari perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia fokus untuk ibadah. Kemudian mengingat kematian, mengingat alam barzakh, adanya surga dan juga neraka. Maka Ma'ruf menjawab, sesungguhnya malikan hada, Allah Allah, maksudnya apakah malaikat ini semuanya adalah di tangan Allah, artinya Allah yang perintahkan. In kanat bainaka wa bainahu ma'rifat, apabila engkau antara dirimu dan dirinya pengetahuan, maka sudah cukup bagimu seluruhnya ini. Ya, sudah cukup bagimu seluruhnya. Allah a'lam bishawab, bahwasanya yang dimaksud di sini bahwa ketika dia mengetahui tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan melalui malaikat tersebut, ya, kapan dia akan datang kepadanya, itu jika mengetahui hal itu, maka itu sudah cukup baginya. Akan tapi kita tidak tahu semuanya. Kita tidak tahu bahwasanya kapan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk datang mencabut nyawa, untuk datang apa? Untuk menjadikan dia meninggal dunia, lalu berpindah kepada alam barzakh dan tinggal menikmati atau mendapatkan siksa. Oleh karena itu menjadikan dia terdorong untuk memutuskan perkara-perkara yang ada hubungannya dengan duniawi, lalu fokus untuk beribadah. Kemudian selanjutnya qala Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah qabla mauti. Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, sebelum kematiannya beliau mengatakan, kaifa la arju rabbi wa qad subtu lahu 80 Ramadan. Bagaimana saya tidak berharap kepada Rabbku, di mana aku telah berpuasa selama 80 Ramadan. Ya,
selama 80 Ramadan. Ini menunjukkan bahwa harapan dan berdoa kepada Allah sangatlah penting. Di mana dia berharap supaya Allah menerima ibadahnya 80 Ramadan. Berharap supaya Allah menerimanya dan mengampuni dosa-dosa. Kemudian qala Abu Bakar ibn Ayyas rahimahullah li balihi inda mauti. Kemudian Abu Bakar ibn Ayyas rahimahullah berkata kepada anaknya ya ketika beliau akan meninggal dunia, atara Allah yadi'u li abika 40 sanah yakhtimul Qur'ana kulla lailatin. Ya, wahai anakku, apakah engkau memandang Allah akan menyia-nyiakan bapakmu? Akan menyia-nyiakan bapakmu yang mana selama 40 tahun mengkhatamkan Al-Quran setiap malam. Subhanallah. Ya? Mengkhatamkan Al-Quran selama 40 tahun setiap malam. Ini tentunya dia berharap kepada Allah agar Allah mengijabahi, memberikan ya harapan kepadanya, memberikan apa? Harapan kepadanya, dan dia menunjukkan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, qala Wahab ibn Munabbih rahimahullah li rajulin kana ya'til muluk. Lalu Wahab ibn Munabbih rahimahullah berkata kepada seseorang ya yang mendatangi kerajaan, wahai hak, celaka kau, ta'ti man yaghliqu anka babahu, celaka engkau mendatangi orang yang pintunya akan ditutup. Ya, ini laki-laki ini datang kepada raja, pemimpin. Lalu Wahab ibn Munabbih mengingatkan kepadanya, wahai hak, celaka engkau mendatangi orang yang akan menutup pintunya, wa yadhharu laka faqrahu, yang akan menampakkan kepadamu kemiskinannya, kefakirannya. Maksudnya apa? Akan menyembunyikan kekayaannya. Wa yuwari anka ghilahu, dan menyembunyikan kekayaannya. Itu kalau manusia begitu, walaupun dia kaya, walaupun dia raja, kalau ada orang datang menganggap dirinya tidak punya apa-apa. Wa tada bal yaftah laka babahu nisfal laili wa nisfal nahari. Lalu engkau meninggalkan orang yang atau zat yang selalu akan terbuka pintunya untukmu, baik itu di tengah malam ataupun di siang hari. Wa yadhharu laka ghilahu, dan dia menampakkan kepadamu kekayaannya. Wa yaqul, dan bahkan berkata, ud'u li astajib lakum. Ya. Mintalah kepadaku, doalah kepadaku, niscaya akan aku ijabah. Maksudnya di sini Wahab ibn Munabbih berkata kepada orang tadi, janganlah kau minta kepada manusia, mintalah kepada Allah. Manusia itu biasanya sifat-sifatnya dia akan menutup pintu rumahnya, tidak mau ada orang masuk, apalagi kalau ada orang datang minta proposal, minta ini, minta itu akan ditutup pintunya. Ya, minta bantuan, saya butuh perjalanan, butuh harta dan seterusnya. Maka dia akan menampakkan kemiskinannya.
Ya, saya tidak punya apa-apa, itu manusia. Lalu menyembunyikan kekayaannya supaya apa? Dia tidak minta kepadanya. Lalu Wahab ibn Munabbih mengatakan kepadanya, dan engkau meninggalkan zat yang pintunya selalu terbuka siang dan malam untukmu, ya, yang menampakkan kepadamu kekayaannya, kalau diminta tidak akan berkurang kecuali, ya, hanya diibaratkan seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan lalu diangkat, dilihat, itulah yang menetes dari jarum tersebut, itulah apa namanya, dunia dan seisinya. Itu begitu. Lalu mengatakan, doalah kepadaku, mintalah kepada aku, maka niscaya akan aku ijabahi. Maksudnya, jangan kau minta kepada manusia, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Kemudian qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma liman sa'alahu 'anil jihad. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata kepada orang yang, ya, bertanya kepadanya tentang jihad. Maka beliau mengatakan, ibda bi nafsika fajahidha. Mulailah dari dirimu sendiri, maka berjihadlah padanya. Maksudnya jihadun nafs. Wabda binafsika fagzuha. Mulai dari dirimu, maka perangilah dia. Maksudnya hawa nafsu seseorang itu akan mendorongnya kepada kemaksiatan, mendorongnya kepada berbuat buruk, mendorongnya untuk malas taat, mendorongnya malas untuk berbuat kebaikan, mendorongnya untuk bermalas-malasan belajar ilmu syar'i dan seterusnya. Maka disinilah kita perangi itu, ya, kita lawan itu. Itu nasihat beliau, supaya pertama kali memerangi dirinya sendiri ketika apa? Bermalas-malasan untuk taat kepada Allah, senang, semangat untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian qala Al-Fudail rahimahullah. Al-Fudail rahimahullah mengatakan, "Lau ya'ista minal khalqi hatta la turidu minhum syai'an la ataka maulaka kullama turidu." Apabila engkau putus asa dari makhluk, sampai engkau tidak ada keinginan sedikit pun dari mereka, niscaya, ya, Tuhanmu akan berikan seluruh apa yang engkau inginkan. Ya, ini perbedaannya antara Allah dan makhluknya. Dimana kalau kita bertumpu minta kepada makhluk, maka apa? Niscaya kita akan putus asa dari mereka. Sedangkan kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan berikan kepada hamba tersebut seluruh apa yang dia minta. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku, ya, di mana Allah akan ijabahi doanya ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menjauhi perkara-perkara yang tentunya penghalang dikabulkannya doa. Ya, menjauhi itu semua. Kemudian melakukan penyebab-penyebab agar Allah meridhoinya. Ketika Allah ridho kepada seorang, niscaya Allah akan ijabahi segala permintaannya sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara perkataan-perkataan salaf yang ada hubungannya dengan hadis tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada gulam, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini.
Ya, di antara faidah-faidah dalam hadis tersebut dan juga perkataan-perkataan para salaf yang sudah kita sebutkan, mudah-mudahan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, berusaha mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali ada yang bertanya, nanti setelah kita tutup, silakan. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.